Baik kawan-kawan, kembali lagi di podcast kita di Merah Putih Insight. Hari ini saya kedatangan narasumber yang masih muda, ganteng, dan energi dengan Pak Okta. Gimana kabar Pak Okta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Teman-teman, hari ini saya dan Pak Okta berada di Kafe Maut Tanpa Sianida. Pak Okta, sebelum kita nanti bicara banyak tentang tema kita hari ini, kita ngopi dulu nih. Kopi dari mana nih Pak Bi? Ini kopi Arabica asli dari Spiro, Sumatera. Jadi kopi ini selain asli, ini baik untuk kesehatan Pak Okta, baik untuk lambung. Dan hanya ada di Kopi Maut Tanpa Sianida. Jadi Pak Okta, hari ini saya sama Pak Okta ini akan berdiskusi banyak nih tentang yang hari ini ramai. Pertama tentang efisiensi, yang dua tentang dampak dari artificial intelligence. Karena Pak Okta sebagai orang industri kreatif, sesuai dengan tema diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang nasib para pekerja di bidang industri kreatif terhadap efisiensi anggaran dan ancaman AI. Kira-kira begitu Pak Okta. Siap-siap Pak Bi. Jadi gini Pak Okta, pemerintah ini hari ini kan melakukan efisiensi anggaran. Di semua lembaga kementerian yang ada hari ini dilakukan efisiensi. Ya sekitar 300,6 triliun. Artinya efisiensi ini pemerintah mungkin mungkin punya niat baik sehingga anggaran-anggaran yang selama ini banyak bocor, tidak tepat sasaran, akhirnya direlokasi kepada industri-industri atau kepada pos-pos anggaran yang langsung berkaitan dengan kepentingan publik. Tetapi di satu sisi Pak Okta, adanya efisiensi ini berdampak kepada industri-industri lain yang bergantung hidup di situ. Kayak Pak Okta mungkin ya sebagai pelaku dari industri kreatif. Jadi mungkin lapangan pekerjaannya ataupun pendapatannya. Nah ditambah lagi dengan kita hidup hari ini, di mana teknologi semakin canggih, maka ada AI seperti ChatGPT, Grok, dan lain sebagainya. Nah ini yang ingin saya dapat dari Pak Okta sebagai pelaku industri kreatif. Ancaman dengan adanya efisiensi dan AI ini kayak gimana? Kira gimana Pak Okta? Kita pertama-tama lihat dari akarnya dulu ya. Kan pemerintah ini sebenarnya cukup baik ya dalam merespon fenomena-fenomena hari ini. Cuma respon dan niat baik aja nggak cukup Pak Abi. Oh gitu ya? Harus punya cara yang baik. Banyak orang menggunakan kata efisiensi itu untuk memajukan sebuah produktivitas. Karena kan basic dari definisi efisiensi itu sendiri, kita tahu kan bahwa efisiensi itu kan merupakan cara yang baik dalam memanajemen waktu, tenaga, materi tanpa membuang sumber-sumber daya yang ada. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang menjadi kritik hari ini adalah efisiensi ini kontradiksi dengan cara-cara yang lain. Mungkin dalam sisi anggaran baik ya, karena anggaran-anggaran seperti rapat rutin dilakukan oleh kementerian dan lembaga, seremoni, memang ada baiknya dalam sebuah efisiensi ini. Cuma kontradiksi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Yang gimana itu Pak Okta? Contohnya banyak sekali orang-orang yang mengisi posisi hari ini itu merangkap jabatan. Ini kan bukan efisiensi sebenarnya. Artinya keluar dari semangat efisiensi itu. Justru harusnya efisiensi ini mengurangi sumber daya juga untuk memaksimalkan produktivitas, kan seperti itu. Ini sumber dayanya nggak dikurangi, produktivitasnya juga nggak semakin baik. Karena kan ketika seseorang itu memiliki jabatan yang banyak, otomatis kan dia nggak efektif kan. Maka dari itu efisiensi itu kontradiksi sekarang karena caranya nggak baik, niatnya baik. Artinya dengan adanya efisiensi seharusnya juga ada perampingan jabatan, kekuasaan, sehingga efektif jadinya. Benar, jadi banyak
dari kita ini paham terkait efisiensi tapi bingung dalam penerapannya. Maka yang saya mengambil kesimpulan pemerintah hari ini belum siap dalam membuat perencanaan yang matang. Karena kan kalau pemerintah itu sudah siap, pemerintah itu nggak mengalami kritik yang sangat besar dari masyarakat. Karena kan saat ini kalau kita lihat kritik itu tanpa henti ya. Setiap hari rakyat ini gelisah. Karena setiap kebijakan yang muncul ternyata kontradiksi. Setiap kebijakan yang muncul ternyata ada counternya dari rakyat. Itu kondisi dari pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Okta terkait dengan situasi industri kreatif hari ini, dengan tren pemotongan hari ini kayak gini tuh gimana nasib pekerja industri kreatif? Ya, karena saya ini kan mengelola komunitas cukup besar ya Pak Abi ya. Di industri kreatif ini sebenarnya hampir semua orang itu mengalami kegelisahan. Terutama kegelisahan terkait transformasi ke AI ini kan. Dan efisiensi. Sebenarnya efisiensi itu sangat berdampak kepada industri kreatif yang bergantung terhadap pemerintah. Karena pemerintah beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini di era Jokowi itu mengkampanyekan terkait literasi digital, terkait campaign digital, terkait industri kreatif, sampai waktu itu ada Bcraft, ada pelatihan dan segala macam. Tapi isu yang diangkat ini ternyata outputnya hari ini hilang. Jadi 10 tahun terakhir ini pembahasan terkait industri kreatif dipatahkan sama pemerintah sendiri. Efisiensi tidak memikirkan sektor-sektor informal. Bukan di industri kreatif aja ya, di pemerintahan kan, karena saya pengalaman di pemerintahan itu cukup lama Pak Abi ya. 5 tahun di pemerintahan, saya melihat sekali mata anggaran yang terkena efisiensi itu hampir rata-rata di sektor kreatif seperti media. Karena Pak Okta cukup panjang punya pengalaman di pemerintahan, kira-kira di lembaga pemerintahan yang mana nih yang paling banyak menggunakan industri kreatif? Contoh-contoh proyeknya kayak apa gitu? Sebenarnya hampir semuanya ya. Hampir semuanya pemerintah itu kan membutuhkan sosialisasi dan campaign. Terutama di dunia digital. Nah saat ini hampir semua mata anggaran campaign dan sosialisasi tersebut hilang. Padahal itu yang paling menyerap tenaga kerja. Contoh event itu kan salah satu industri kreatif yang dia itu punya multidimensi. Hampir semua orang yang memiliki skill kreatif itu terkumpul di sana semua. Dari tahap manajemen, dari sponsorship, dari yang merancang desain, video, dan segala macamnya itu. Jadi multidimensi, multidisiplin ilmu itu ada semua di event. Tapi semua dihilangkan di event. Ya kan? Di media, hampir semua di media ini multidimensi juga. Ada tokoh intelektualnya, ada tokoh kreatifnya, ada yang marketingnya. Nah itu hilang semua sekarang. Jadi itu di lembaga pemerintahan ya. Saya ingin masih mengulik tentang lembaga pemerintahan ini. Artinya kan dalam lembaga pemerintahan ini ada proses digitalisasi, digitalisasi kan. Artinya dari proses mungkin dulu tradisional menjadi digitalisasi kayak gini kayak hari ini. Kira-kira kalau dari lembaga industri kreatif paling apa yang terdampak dari adanya digitalisasi kayak hari ini? Industri kreatif itu kan sebuah pekerjaan yang kalau kita ngambil dari kata kreatif sendiri ya, itu kan daya cipta. Jadi ini menarik juga, orang kreatif itu seperti salah satu sifat Tuhan ya, menciptakan. Kreatif itu kan menciptakan. Jadi ketika seseorang itu menciptakan, itu sudah disebut kreatif, Pak Abi, ya kan? Jadi kreatif itu bukan hanya seni aja yang sifatnya seni ya, itu hanya turunan. Nah kita, tapi yang dipahami sama masyarakat secara luas adalah kreatif itu adalah seni gitu kan. Padahal definisinya adalah menciptakan. Nah di sini kalau kita lihat industri yang banyak menciptakan sesuatu yang baru kan event ya, media, dan karena dia harus menciptakan terus-menerus setiap harinya, setiap bulannya untuk menghasilkan sebuah output yang menarik di masyarakat. Nah, industri-industri yang saat ini tuh kan hilang semua.
Karena digantikan oleh AI ini kan. AI ternyata lebih kreatif daripada manusia itu sendiri. AI bisa menciptakan berbagai hal yang orang dulu itu sulit ciptakan. Karena mengalami proses yang panjang kan untuk menciptakan sesuatu tuh. Sekarang prosesnya nggak begitu panjang karena ada AI. Oke, Pak Okta, sebelum kita nanti mengulik tentang AI ini, ancaman AI, kita masih di tentang efisiensi anggaran ini. Kalau menurut pengamatan Pak Okta nih, dengan adanya efisiensi anggaran ini, apakah para kreator-kreator kayak Pak Okta ini lapangan pekerjaannya menyempit atau bertransformasi dalam bentuk yang lain? Sebenarnya pekerja kreatif itu nggak akan hilang, tapi nilainya akan berkurang. Nilainya akan berkurang. Dulu untuk menjadi orang kreatif itu sangat sulit, menciptakan sesuatu sangat sulit. Nah sekarang dengan adanya AI menciptakan sesuatu sangat mudah, akhirnya value dari orang kreatif itu berkurang. Ya dulu kalau kita tahu menulis itu kan susah, sekarang sangat mudah sekali. Nah orang ketika prosesnya itu mudah, orang menganggap hal ini tuh sesuatu yang tidak perlu dihargai secara maksimal. Seperti itu Pak Abi. Nah, artinya ini secara pekerjaannya menyempit, tetapi secara ide itu tetap berkembang, bertransformasi. Cuma dampaknya ini sangat luar biasa kepada labeling kreatif itu sendiri. Jadi tetap nanti, jadi semua orang itu nanti akan jadi kreatif pada akhirnya karena AI ini kan. Nah, jadi kalau kita melihat dari dasarnya, pada akhirnya industri kreatif nggak akan hilang, justru semua orang akan jadi kreatif. Nah, jadi kita akan sulit untuk membedakan orang kreatif mana, orang tidak kreatif mana. Karena semua orang bisa membuat desain, semua orang bisa membuat sesuatu yang sulit, yang dulu dibuat sama masyarakat. Jadi ini kan kita udah masuk ke pada ancaman AI terhadap industri kreatif ya. Artinya para kreator ini punya pesaing baru yang lebih cepat kerjanya dibandingkan kreator-kreator yang mungkin kerjanya masih manual dah. Ya. Hanya bersifat ide kan, gagasan lalu dituangkan dalam bentuk kerja-kerja kreatif. Nah, Pak Okta, saya ini kan ada menemukan contoh kasus lah ya kan dengan ancaman AI seperti ChatGPT, terus Midjourney dan lain sebagainya. Itu contoh kemarin tuh ada Studio Ghibli yang viral saat pengaplikasian saat Hari Raya Idul Fitri itu, dia tuh ternyata tidak mendapatkan izin dari penciptanya, yaitu dari animator Jepang yang bernama Hayao Miyazaki. Itu salah satu contoh kasus ya, artinya ada penggunaan AI, ChatGPT dan lain sebagainya, terus tidak mendapatkan izin dari penemu awalnya, penciptanya, kreatifnya. Itu kayak gimana dari sisi kreator seperti Pak Okta melihat kasus-kasus seperti itu? Ya, sebenarnya ini terjadi bukan di Studio Ghibli aja ya, hampir semuanya kan. Kita bisa meng-copy paste semua bentuk grafis yang ada di dunia ini. Nah, yang dirugikan adalah dulu kita membuat ilustrasi seperti Ghibli itu kan 1 menitnya itu animasinya itu bisa berbulan-bulan Pak Abi. Nah, proses yang panjang itulah yang pada akhirnya mereka di-labeling sebagai orang kreatif dan mempunyai value yang tinggi. Nah, saat ini dilecehkan sama AI ini sendiri. AI bilang bahwa gue bisa loh bikin dalam hitungan detik. Yang pada akhirnya kita sebagai kreator sebenarnya kecewa karena kita dulu mempelajari sesuatu ilustrasi ini begitu lama, membuatnya begitu lama, sekarang kok cepet instan. Sebenarnya ketika mereka marah ataupun mereka itu ngerasa nggak dihargai, itu bentuk kekecewaan mereka karena mereka nggak menyadari ternyata udah secanggih itu. Pertama itu. Yang kedua adalah ini sudah tidak bisa dibendung. Mau hukum apa yang bisa membendung atau menghukum AI? AI ini sistem yang nggak ada manusianya dan mereka akan bertransformasi semakin masif gitu. Bahkan salah satu dari pengusaha AI itu yaitu Elon Musk ngomong bahwa 10 tahun ke depan itu kita AI itu akan lebih pintar dari manusia. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi kepintaran AI itu sendiri. Itu kan ancaman buat para kreator kan. Itu kira-kira gimana Pak? Sebenarnya AI itu pintar ketika orang yang menggunakan pintar, Pak Abi. Jadi AI itu akan bodoh ketika orang yang menggunakan bodoh juga. AI itu akan jahat ketika orang yang menggunakan jahat juga. Jadi
AI itu tetap tergantung manusianya. Jadi coba aja Pak Abi ya. Kalau Pak Abi nggak paham prompt, bisa nggak sih bikin gambar yang bagus? Nggak bisa. Iya. Bahkan kalau kita nggak tahu Ghibli, kita nggak tahu hasil ilustrasi bisa sebagus itu. Kan gitu. Jadi kesimpulan dari terkait karya-karya AI ini adalah ketika orang itu membuat sebuah karya dari AI, mereka juga harus pintar. Mereka harus paham juga basicnya. Jangan sampai AI ini hanya asal ketik. Sama aja kayak kita dari dulu kan sebenarnya Google itu juga udah ada AI-nya kan. Soalnya kayak Google, kalau kita cuma nyari browsing di Google itu di page one-nya ataupun di Wikipedia, itu kan pondasi berpikirnya sangat sempit kan. Padahal banyak jurnal, banyak ilmu-ilmu lain yang bisa digali, tapi nggak di page one Google, gitu aja sih. Jadi jangan sampai kita memahami AI itu hanya basic. Ya, tadi kita berbicara, Pak Okta menyampaikan banyak terkait dengan ancaman AI ini kan. Selain daripada bagaimana kreator melihat tantangan AI ini sebagai suatu peluang, kira-kira nih, artinya untuk kreator ini tetap mempertahankan nilai, skill apa sih kiranya yang harus didalami atau dipertahankan oleh para kreator sehingga ancaman-ancaman AI ini bisa dihalau gitu. Jadi ancaman AI itu sudah nggak bisa dihalau, Pak Abi. Udah pasti tembus. Yang bisa kita lakukan adalah mitigasi. Yang unik, artinya kreator itu unik dan itu tidak bisa diciptakan oleh AI, kira-kira iya, begitu. Jadi kata awalnya adalah mitigasi. Bagaimana kita memitigasi dari ancaman yang sudah ada, ya kan? Caranya yang pertama adalah kita harus paham terkait perencanaan prompt. Ya. Nah, jadi skill perencanaan prompt ini nggak semua orang tuh tahu. Misalkan kita mau bikin sebuah desain, apakah semua orang tuh tahu dimensi desain itu apa aja? Misalkan ada color, ada layout, ada icon. Nah, dalam sebuah karya itu ada turunan-turunan dimensinya, aspek-aspeknya. Nggak semua orang tuh tahu gitu. Bukankah itu semua bisa langsung di satu kali klik? Nggak bisa. AI sudah menciptakan itu. Nggak bisa. Pasti nggak sesuai keinginan kita. Soal rasa ya? Soal pengetahuan. Pengetahuannya itu mengakar nggak sampai dalam. Nah, ketika AI ini muncul, banyak orang itu akhirnya nggak mau mempelajari sesuatu yang mengakar. Karena desain tuh nggak hanya asal desain gitu lah. Desain tuh tetap ada dimensi. Terus bikin video pun semua tetap ada ilmunya gitu loh Pak Abi. Walaupun dipermudahkan. Jadi AI itu kan cuma tools sebenarnya. Alat bantu untuk mempercepat. Tapi bukan alat bantu membaca pikiran kita dengan mudah. Nah, jadi sekarang ini kita tuh harus punya basic bagaimana kita sebagai anak muda atau sebagai masyarakat yang bisa memberikan perintah dengan jelas. Kalau perintah kita kayak nggak jelas, nggak paham dimensinya, itu error. Iya. Jadi Pakta cukup optimis dengan adanya AI ini bukan suatu hambatan atau ancaman, tapi bagaimana peluang untuk mengelaborasi atau dengan AI ini bekerja sama kira-kira untuk menciptakan ide kreatif yang lebih bagus. Begitu ya mungkin Pak Okta? Sebenarnya nggak lebih bagus, tapi lebih cepat. Lebih cepat. Tetapi tetap punya sense, punya rasa, punya nilai sesuai dengan keinginan kita, bukan dengan keinginan AI itu sendiri. AI itu akan bodoh ketika kita nggak paham perintah kerjanya gitu loh. Coba bayangkan, kita mau bikin infografis. Tuliskan infografis, bikinkan infografis. Tapi kita nggak tahu warnanya apa, detailnya seperti apa, ikonnya apa aja. Akhirnya suka-suka AI buat kan. AI aja tuh yang menerjemahkan kata-kata itu. Akhirnya nggak sesuai keinginan kita, Pak Bi. Yang penting jadi. Itu kan kaitan dengan bagaimana kita melihat ancaman ini sebagai suatu peluang kan. Antara AI dengan kita sebagai kreatornya, untuk menciptakan produk-produk yang bernilai, yang bermutu, artinya harus ada kolaborasi nih. Kita nggak boleh semuanya kita serahkan kepada AI sebagai pencipta, tetapi harus ada rasa yang kita munculkan di situ. Itulah sisi dari kreator itu, ya kan? Benar. Artinya konten-konten kreator ini melihat ini sebagai peluang aja, nggak usah sebagai ancaman atau tantangan yang akan merubah landscape perjuangan lah gitu kira. Sebenarnya ancaman dan tantangan itu, Pak Abi, itu hanya berlaku kepada orang-orang yang nggak punya jiwa problem solving yang tinggi. Ancaman. Jadi semua itu akan menjadi ancaman ketika ini cara pandang aja ya, melihat masalahnya.
melihat kalau misalkan sama kayak kita lagi jatuh gitu dari motor. Kalau problem solving kita nggak bagus, ya akhirnya luka-luka yang kita akibatkan dari jatuh kita diamkan. Akhirnya apa? Bisa ada pembusukan, bisa sampai amputasi dan segala macam. Ada kan kalau kita itu paham ya terkait penyelesaian masalahnya, kan kita bisa obatin sendiri, kita nggak perlu ke dokter, kita nggak perlu apotek kan gitu. Nah saat ini kelemahan dari masyarakat itu sendiri, problem solving itu rendah. Akhirnya ketika dihadapkan berbagai tantangan, mau itu dari COVID, mau itu dari resesi, mau itu dari berbagai macam tantangan, ya yang mereka bisa lakukan adalah menyalahkan, bukan problem solving, menyelesaikan masalah seperti apa. Karena mereka, pertama mungkin karena mereka nggak paham dengan masalahnya. Ketika mereka nggak paham dengan masalahnya, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, buntu jadinya. Kira-kira begitu Pak Okta ya? Benar. Nah, ini kan Pak Okta sebagai pelaku industri kreatif kan masih optimis lah, walaupun ada efisiensi anggaran, terus ada ancaman AI gitu kan. Tapi saya ingin tahu dari Pak Okta nih, kira-kira kalau Pak Okta merekomendasikan kepada pemerintah, kebijakan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga ini membackup, membantu kawan-kawan yang hari ini bergantung hidup pada industri-industri kreatif ini? Haruskah pemerintah membuat pendidikan advokasi khusus tentang industri kreatif atau regulasi-regulasi khusus sehingga teman-teman pelaku industri kreatif ini optimis menjalankan pekerjaannya? Kira-kira gimana Pak Okta? Jadi sebenarnya yang saya mau memberikan masukan ya terkait kebijakan ini, yang pertama adalah kita harus paham cara yang baik. Jadi kebijakan itu jangan sampai top down lagi Pak Abi, harus dari bottom up. Nah caranya gimana? Caranya adalah buat naskah akademiknya dulu. Riset yang mendalam, saya pun nggak bisa langsung merekomendasikan, oh ini bagus dari sudut pandang saya sendiri. Nah karena itu akan menjadi subjektivitas dan selalu ada ekspektasi kegagalan. Misalkan saya bilang kebijakan yang saya rekomendasikan ke pemerintah adalah penyadaran terkait potensi AI. Tapi ternyata banyak tuh ekspektasi-ekspektasi yang saya sudah inginkan, tujuannya, manfaatnya, terus ternyata ekspektasi itu nggak masuk gitu. Karena itu yang dilakukan pemerintah hari ini, top down. Jadi kebijakan dari atas, asumsi dari atas, analogi dari atas. Seharusnya ada pelibatan masyarakat, ada pelibatan dari pelaku industri sebelum dibuat suatu regulasi. Artinya harus ada. Kalau dalam pembuatan kebijakan itu kan awalnya kan ada namanya agenda setting. Artinya pemerintah membuat satu perencanaan, dia mengumpulkan masyarakat, ya kan? Dia meminta pandangan publik yang bermakna dalam DPR itu kan, sehingga ketika draft itu disodorkan di prolegnas ataupun di rapat-rapat komisi, itu sudah ada pendapat publik. Kira-kira begitu ya Pak Okta ya? Benar. Jadi memang kita harus tahu cara yang baik untuk mendapatkan kebijakan yang baik. Jadi jangan hanya niat aja. Ini kan hari ini hanya niat aja, niat baik untuk menangkal dengan adanya AI, dibuatkan sekolah-sekolah AI. Kan begitu aja. Artinya reaktif aja. Bukan menyentuh ke persoalan, akar persoalan. Bukan. Terus Pak Okta kira-kira pernah, ini kan Pak Okta kan pasti ada pengalaman pribadi lah sebagai pelaku industri kreatif ini kan. Artinya bisa nggak diceritakan ke kita bahwa ada pengalaman-pengalaman yang sekiranya Pak Okta cukup merasa frustasi sehingga Pak Okta pengen pindah, beralih pekerjaan gitu dari industri kreatif ke mana gitu kan, atau tetap bertahan dalam industri ini, sehingga apa nih tips-tipsnya buat teman-teman yang lain lah biar bisa survive kayak Pak Okta di industri kreatif kayak ini? Sebenarnya memang kalau terkait survive itu beda-beda Pak Abi, ya kan. Contohnya yang tadi saya bilang, orang itu terlalu melabel dan melegitimasi dirinya itu kreatif. Padahal kreatif itu bukan seseorang yang dia itu stagnan di ruang yang sama. Contoh, dia adalah konten kreator, tapi dia bikinnya itu aja. Nah, orang kreatif itu nggak kayak gitu. Orang kreatif itu selalu menemukan inovasi setiap ada hambatan. Dan justru inovasi itu muncul ketika ada hambatan kan? Iya, makanya yang tadi bilang, bagaimana orang-orang kreatif ini bisa memiliki peluang kan ke depannya. Ya itu, jawaban saya adalah
jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Inovasi itu kita harus paham terkait perencanaan, analisis yang basic ya, kayak analisis SWOT, bagaimana kita melihat ancaman, kelebihan dari diri kita, terus juga kita juga harus paham ini ekspektasi kegagalan. Ini yang jarang pernah orang tuh lihat gitu. Jadi ancaman, mitigasi itu segala macam itu kan sebenarnya basic berpikir kita kan. Nah, tapi itu nggak dipahamin. Nah, kalau sekarang ini isunya adalah AI, 1 tahun ke depan isunya beda lagi. Jadi belum tentu apa yang saya rekomendasikan, apa yang saya bicarakan hari ini itu akan relate dengan kehidupan masalah setelah ini. Padahal jawabannya itu sama. Paham perencanaan, maka kamu akan bisa melewati setiap tantangan-tantangan tersebut. Oke. Pak Uta, terakhir ya. Ini kan per hari ini ancaman AI ini cukup memberatkan untuk pelaku-pelaku industri kreatif, apalagi tidak ada dukungan dari pemerintah kan. Artinya dengan efisiensi anggaran ini artinya nggak ada dukungan nih dari pemerintah kan. Nah, kira-kira untuk 5-10 tahun ke depan ini gimana Pak Uta melihat ancaman seperti ini, melihat situasi hari ini tuh kalau 5-10 tahun ke depan tuh gimana? Ini terakhir ya Pak Uta. Ini akan jadi crash kalau bagi industri kreatif yang masih punya keyakinan terhadap pola-pola lama, itu akan crash. Jadi orang-orang yang mempertahankan proses yang lama, orang-orang yang akan mempertahankan idealisme dia bahwa seni itu harus memiliki proses yang panjang, itu akan crash. Nah, tadi apa poinnya? Melihat ancaman AI ini 5 sampai 10 tahun ke depan itu. 10 tahun. Jadi 5-10 tahun ke depan ini, selain crash itu, anak muda itu dalam kebingungan karena mereka harus belajar AI lagi. Orang yang sudah lama belajar berbagai macam tools, mereka harus belajar ulang lagi nih, riset. Semua ini riset dari awal, kayak kita belajar anak SD lagi. Nah, yang membedakan adalah ketika kita itu paham dimensi-dimensi perencanaan yang matang, semua yang 5-10 tahun ke depan yang harus kita hadapin itu sebenarnya ringan aja. Nah, yang jadi problem sekarang adalah pemerintah cuma menaikkan skill yang ada hari ini, bukan skill yang menjadi basic mereka untuk menghadapi rintangan-rintangan selanjutnya. Karena ini rintangan ini cepat banget bergeraknya. Jadi abis AI ini robotik, ya kan? Sebenarnya udah masuk ke robotik tapi belum terlalu masif. Pemerintah itu selalu terlambat untuk merespon setiap perubahan. Itu yang paling saya lihat. Dan yang paling penting juga adalah masyarakat, ketika pemerintah terlambat, terdampak masyarakatnya. Jadi 5-10 tahun lagi ini dampaknya sangat besar karena nih masyarakat semua memahaminya itu terlambat. Pemerintah memitigasinya justru nggak memitigasi sama sekali nih. Akhirnya 5-10 tahun ke depan ini akan ada disruption yang semakin besar. Kalau dulu itu jenjangnya mungkin pendek ya, 5-10 tahun orang bisa melewati skill-skill itu. Bahkan sekarang mungkin anak SD itu skillnya bisa melebihi kita kakak-kakak yang udah umur 30 tahun gitu. Disruption-nya sangat cepat. Nah, yang menjadi poin penting dari pemerintah adalah pikirkan baik-baik dari mulai hambatan, ancaman, tantangan, mitigasi, serta berbagai macam dimensi-dimensi yang perlu diperkuat. Nah, saat ini kan responnya itu kan yang tadi Abi bilang reaktif, ngikut. Ada ini ikut, ada ini ikut. Oh ya udah bikin yang simpel-simpel. Artinya tidak menyentuh ke hal yang substansi. Nggak menyentuh. Akhirnya ketika besok kayak kemarin aja ada transformasi digital, semua dibikin digital. Nah, sekarang transformasi digital udah lewat, transformasi AI pusing lagi. Baru lagi cara buatnya lah. Ini ilmu yang transformasi digital yang udah diajarin kemarin kemana semua ilmunya? Hilang semua. Dulu ada pelatihan ini nggak kepake sekarang kan. Nah, pemerintah tuh hanya basic, bukan stimulus fondasi yang bisa dipakai jangka panjang. Semua jangka pendek sifatnya. Poin yang saya simpulkan dari ini kan bahwa ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat pelaku-pelaku industri kreatif ini sehingga ancaman itu bisa diatasi, setidaknya bisa dimitigasi kan ancaman-ancaman itu sehingga resiko ke depan tidak begitu banyak, artinya tidak begitu industri kreatif ini yang beralih pekerjaan atau menjadi pengangguran atau apalah begitu kan, kira-kira begitu Pak Uta ya.
Baik, kawan-kawan, untuk hari ini kita sama Pak Okta cukupkan sekian. Kita akan kembali lagi nanti di podcast Merah Putih Insight dengan pendalaman lebih dalam terkait dengan industri kreatif ini. Oke, baik, terima kasih. Pak Okta, terima kasih ya atas waktunya. Semoga ke depan kita tetap berkolaborasi, kita berbicara banyak tentang industri kreatif ini. Siap. Demikian kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.